Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah ini dan dapat mempresentasikannya melalui video ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Dr. Musdalifah Nihaya, SPSI MPD. Perkenalkan, saya Samratul Fada Alwi. Pada kesempatan ini, saya bersama rekan saya Taufik Hidayatullah akan memaparkan hasil makalah kami yang berjudul Perkembangan anak usia prasekolah sampai masa remaja, yaitu kognitif, sosial, emosional, dan fisik. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana perkembangan kognitif anak dari usia prasekolah hingga masa remaja, dan bagaimana perkembangan sosial anak dalam rentang usia prasekolah hingga remaja. Sebelum kita masuk, saya ingin menjelaskan bahwa perkembangan anak merupakan proses yang kompleks dan berlangsung secara bertahap, mencakup berbagai aspek seperti kognitif, sosial, emosional, dan fisik. Setiap usia memiliki karakteristik perkembangan yang berbeda, yang sangat menentukan arah dan kualitas kehidupan anak di masa depan. Masa prasekolah hingga remaja merupakan periode krusial dalam pembentukan kepribadian, kecerdasan, keterampilan sosial, serta kesehatan jasmani dan mental. Baik, saya akan masuk ke materi, yaitu tahapan perkembangan kognitif anak dalam teori Piaget. Berikut tahap perkembangan kognitif anak dalam teori Piaget. Yang pertama itu ada tahap praoperasional. Tahap ini dimulai sekitar 2 tahun dan berlangsung hingga kira-kira 7 tahun. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Perkembangan anak terdiri dari membangun pengalaman tentang dunia melalui adaptasi dan bekerja menuju tahap yang konkret ketika ia bisa menggunakan pemikiran logis. Selama akhir tahap ini, anak secara mental bisa merepresentasikan peristiwa dan objek dan terlibat dalam permainan simbolik. Yang kedua yaitu tahap operasional konkret. Perkembangan kognitif anak di tahap ini berlangsung sekitar usia 7 hingga 11 tahun dan ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Piaget menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak, karena menandai awal pemikiran logis. Pada tahapan ini, si kecil cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Anak mulai menunjukkan kemampuan konservasi, jumlah, luas, volume, dan orientasi. Meskipun anak bisa memecahkan masalah dengan cara logis, mereka belum bisa berpikir secara abstrak atau hipotesis. Yang ketiga yaitu tahap operasional formal.
Perkembangan kognitif anak menurut tahap terakhir, menurut Piaget, dimulai sekitar usia 12 tahun dan berlangsung hingga dewasa. Saat remaja dimasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya, tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Selanjutnya yaitu perkembangan sosial anak dalam rentang usia prasekolah hingga remaja. Yang pertama yaitu perkembangan sosial anak usia prasekolah dari usia 3 sampai 6 tahun. Yang pertama, anak mulai berinteraksi dan menjalin hubungan dengan orang lain, mengembangkan keterampilan komunikasi verbal dan non-verbal serta empati. Yang kedua, mereka belajar menyesuaikan diri dengan norma moral dan tradisi dalam kelompok sosialnya. Yang ketiga, anak usia prasekolah mulai bermain bersama teman sebaya dan belajar aturan dasar dalam bermain. Yang kedua, perkembangan sosial anak usia sekolah dasar dari usia 6 sampai 12 tahun. Anak mulai memasuki dunia sosial yang lebih luas seperti sekolah dan belajar bekerja sama dalam kelompok serta memahami norma sosial yang berlaku. Terus mereka juga mulai membentuk persahabatan yang lebih erat dan mengenal hak serta kepentingan orang lain. Terus anak usia ini juga mulai memahami perasaan orang lain dan menunjukkan kemandirian sosial yang lebih baik. Dan yang terakhir, lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial sekitar sangat memengaruhi perkembangan sosial anak usia sekolah dasar. Terus perkembangan sosial remaja dari usia 12 sampai 18 tahun. Masa remaja adalah puncak perkembangan sosial dengan fokus yang lebih besar pada pergaulan dengan teman sebaya dan kelompok sosial di luar keluarga. Remaja juga mengembangkan kemampuan sosial yang lebih kompleks, seperti kemampuan berdebat, berdiskusi, menjalin hubungan romantis, serta kemandirian sosial. Mereka juga mulai memahami orang lain sebagai individu unik dan membangun hubungan sosial yang lebih intim. Remaja juga menghadapi tantangan emosional seperti perasaan sedih dan depresi yang dapat memengaruhi interaksi sosialnya. Terus peran orang tua dan guru juga penting untuk membantu remaja mengatasi hambatan sosial dan mengembangkan keterampilan sosial yang sehat. Cukup sekian materi yang saya paparkan. Selanjutnya materi tentang tahapan perkembangan emosional dan fisik akan dipaparkan oleh saudara Taufik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Taufik Hidayatullah AS dari kelompok 9. Saya akan melanjutkan pembacaan materi dari saudari Samratul Fuada, yaitu C. Perkembangan emosional usia prasekolah sampai remaja. Perkembangan emosional anak dari usia prasekolah hingga remaja mengalami beberapa tahapan penting. 1. Prasekolah 3-6 tahun, anak mulai mengenali dan mengapresiasikan emosi dasar seperti senang, marah, atau malu. Mereka belajar empati dan berbagai lewat interaksi sosial dan butuh bermain peran, namun masih butuh bimbingan untuk mengelola emosi secara stabil. 2. Sekolah dasar 7-12 tahun. Anak mulai bisa memahami dan mengontrol emosinya sesuai norma sosial. Mereka belajar konsekuensi dari tindakan emosional dan menunjukkan peningkatan dalam menyesuaikan diri dalam lingkungan sosial. 3. Remaja 13-18 tahun.
Masa ini ditandai dengan emosi yang kompleks dan fluktuatif. Remaja sering sekali mengalami stres, kecemasan, dan konflik identitas. Mereka juga mulai menunjukkan kemandirian emosional, namun tetap membutuhkan dukungan dan komunikasi dari orang tua dan lingkungan. Materi selanjutnya D. Perkembangan fisik usia prasekolah sampai remaja. Tahapan perkembangan fisik yang terjadi pada anak usia prasekolah hingga remaja. 1. Prasekolah 3-5 tahun. Tinggi dan berat badan bertambah secara konsisten. Koordinasi motorik halus dan kasar meningkat. Anak mulai bisa menggambar, menuang air, atau menangkap bola. 2. Sekolah dasar 6-12 tahun. Pertumbuhan berlangsung stabil dengan peningkatan signifikan dalam kekuatan dan koordinasi. Anak mulai aktif dalam kegiatan fisik dan belajar menjaga kesehatan tubuh. 3. Remaja 13-18 tahun. Terjadi percepatan pertumbuhan atau bisa disebut dengan pubertas, termasuk pertumbuhan organ reproduksi dan fisik sekunder seperti jakun dan payudara. Sistem tubuh seperti jantung dan paru-paru ikut matang. Emosi dan identitas diri ikut dipengaruhi oleh perubahan hormonal dan fisik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.